Selamat pagi semuanya. Ketemu Mempadama lagi ya. Ya, lanjut kita dengarkan, kita baca ceritanya. Dahulu di lautan luas sering terjadi perkelahian antara ikan hiu sura dengan buaya. Mereka berkelahi hanya karena berebut mangsa. Nah, keduanya sama-sama kuat, sama-sama tangkas, sama-sama cerdik, sama-sama ganas, dan sama-sama rakus. Sudah berkali-kali mereka berkelahi, namun belum pernah ada yang menang ataupun yang kalah. Akhirnya mereka mengadakan kesepakatan. Kita dengarkan kesepakatan mereka ya. Baca lanjut. Sura berkata, "Aku bosan terus-menerus berkelahi buaya." Buaya menjawab, "Aku juga Sura. Apa yang harus kita lakukan agar kita tidak lagi berkelahi?" Mereka membuat perjanjian ya, Sura. Untuk mencegah perkelahian di antara kita, sebaiknya kita membagi daerah kekuasaan menjadi dua. Aku berkuasa sepenuhnya di dalam air dan harus mencari mangsa di dalam air. Sedangkan kamu berkuasa di daratan dan mangsamu harus yang berada di daratan. Sebagai batas antara daratan dan air, kita tentukan batasnya, yaitu tempat yang dicapai oleh air laut pada waktu pasang surut. Nah, buaya pun menjawab, "Baik, aku setuju gagasanmu itu." Dengan adanya pembagian wilayah kekuasaan, maka tidak ada lagi perkelahian antara Sura dan buaya. Keduanya telah sepakat untuk menghormati wilayah masing-masing. Kita dengarkan dan bacalah selanjutnya ya. Namun pada suatu hari, ikan hiu Sura mencari mangsa di sungai. Hal ini dilakukan dengan sembunyi-sembunyi agar buaya tidak mengetahui. Mula-mula hal ini memang tidak ketahuan, tetapi pada suatu hari buaya memergoki perbuatan ikan hiu Sura ini. Tentu saja buaya sangat marah melihat hiu Sura melanggar janjinya. Kita lihat gambarnya ya, benar ya, buaya marah. Ya. Buaya berkata, "Hai Sura, mengapa kamu melanggar peraturan yang telah kita sepakati berdua? Mengapa kamu berani memasuki sungai yang merupakan wilayah kekuasaanku?" Sura pun menjawab, "Aku melanggar kesepakatan. Bukankah sungai ini berair? Bukankah aku sudah bilang bahwa aku adalah penguasa di air?" Buaya berkata lagi, "Apa? Sungai itu tempatnya di darat, sedangkan daerah kekuasaanmu ada di laut. Berarti sungai itu adalah daerah kekuasaanku." Sura pun berkata, "Tidak bisa. Aku kan tidak pernah bilang kalau di air itu hanya air laut, tetapi juga air sungai." Buaya berkata lagi, "Kau sengaja mencari gara-gara, Sura." Buaya benar-benar marah ya. "Sura, tidak. Kukira alasanku cukup kuat dan aku memang di pihak yang benar." Buaya, "Kau sengaja mengakaliku. Aku tidak sebodoh yang kau kira." Sura berkata, "Aku tidak peduli kau bodoh atau pintar. Yang penting air sungai dan air laut adalah kekuasaanku." Karena tidak ada yang mau mengalah, maka pertempuran sengit antara ikan hiu Sura dan buaya terjadi lagi. Pertarungan kali ini semakin seru dan dahsyat. Kita lihat ya. Buaya mendapat gigitan hiu Sura di pangkal ekornya sebelah kanan. Selanjutnya, ekornya itu terpaksa selalu membengkok ke kiri. Sementara ikan Sura juga tergigit ekornya hingga hampir putus. Lalu ikan Sura kembali ke lautan. Buaya puas telah dapat mempertahankan
daerahnya. Nah, inilah pertempuran mereka ya. Pertarungan antara ikan hiu yang bernama Sura dan buaya ini sangat berkesan di hati masyarakat Surabaya. Oleh karena itu, nama Surabaya selalu dikait-kaitkan dengan peristiwa ini. Dari peristiwa inilah kemudian dibuat lambang kota Surabaya, yaitu gambar ikan sura dan buaya. Benar ya, kalau kamu pergi ke Surabaya ada ini, gambar ikan sura dan buaya. Nah, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Ayo kita berlatih ya. Soal nomor 1, mengapa sura dan buaya selalu bertengkar? Jawabnya, karena berebut mangsa dan wilayah kekuasaan. Pertanyaan nomor 2, bagaimana cara mereka menyelesaikan perselisihan mereka? Jawabnya, mereka membagi wilayah kekuasaan menjadi 2 bagian sama besar. Wilayah laut bagian sura, sedangkan wilayah darat bagian buaya. Soal ketiga, pertanyaan ketiga, mengapa buaya sangat marah kepada sura setelah perjanjian mereka? Jawabnya adalah karena sura melanggar janji dengan mencari makan di sungai. Pertanyaan keempat, kisah sura dan buaya sering dikaitkan dengan asal-usul kota. Jawabnya Surabaya, asal kota Surabaya. Pertanyaan kelima, bagaimana pendapatmu agar kita bisa hidup bersama? Jawabnya, agar kita bisa hidup bersama, kita harus saling menghargai, jujur, dan rukun. Hiu, sura, dan buaya sepakat membagi 2 wilayah, bagian laut wilayah sura, darat wilayah buaya. Nah, kita lihat pembagian mereka ya, wilayah belum disepakati. Ini wilayah yang sudah disepakati. Nah, jadi mereka dapat setengah-setengah atau 1/2. Wilayah buaya adalah setengah bagian dilambangkan 1/2. Wilayah hiu sura adalah setengah bagian dilambangkan 1/2. Jadi maksudnya 1/2 sama dengan setengah-setengah. Nyatakan gambar yang diarsir di bawah dalam pecahan. Kita lihat ya. Yang diarsir adalah bagian satu bagian, sedangkan yang diarsir adalah bagian yang belum diarsir. Nah, seperti gambar nomor 1 diarsir dan 4 bagian. Jadi 1/4 atau 1/4. Gambar nomor 2, 1 yang diarsir 3 bagian. Nah, disebut 1/3 atau 1/3. Gambar nomor 3, nah yang diarsir 1 dan 2 bagian. Nah, disebut 1/2 atau setengah. Pasangkanlah gambar dengan pecahan yang sesuai. Ayo kita pasangkan 1/2. Nah, kita lihat 2 gambarnya ya. Itu. Jadi disebut 1/2. Kita lihat gambarnya 3, 1/3.